pihak kepolisian mendirikan sebuah kasino dan pusat servernya adalah di kantor polisi. Kenapa begitu ya? Ternyata detektif Sokdo mempunyai rencana sendiri untuk menangkap semua orang yang terlibat dalam perusahaan judi online target mereka. Bos besar judi online ini masih bisa hidup tenang selagi anak buahnya sudah banyak membuat masalah dan menghilangkan nyawa banyak orang. Bahkan pihak kepolisian pun sudah cukup kesulitan untuk menangkapnya. Detektif Sokdo pun sampai diberhentikan karena tak kunjung berhasil menangkap dalang dan orang besar di balik perusahaan judi online target mereka. Detektif Sokdo sangat kesal sampai ia melampiaskannya dengan menyerang semua preman dan penjahat seperti apapun yang ia temukan di jalan. Bos Jang adalah aktor utama dari perusahaan judi online di negara ini. Namun Jang malah memerintahkan salah satu anak buahnya untuk memusnahkan kaki tangannya sendiri, yaitu Changgi. Padahal Changgi sudah banyak sekali membantunya. Saat Changgi akan meninggalkan apartemennya, lampu tiba-tiba padam dan orang suruhan Jang tadi sudah ada di apartemennya. Tapi Changgi sama sekali tidak ada takut-takutnya dan malah melawan. Bahkan Changgi bisa membuat orang suruhan Jang tadi tunduk kepadanya dan sepertinya mereka sudah membuat kesepakatan. Anak buah bos judi online ini mengatakan kalau ia sudah berhasil menangkap Changgi, lalu memberikan sebuah senjata untuk mengakhiri hidup Changgi. Namun bos Jang malah kaget, ternyata Changgi tidak terikat dan senjata yang diberikan kepadanya adalah senjata palsu. Changgi pun langsung mendekat dan menyerang bosnya sendiri karena sudah terus membohonginya dan tidak pernah memberikan imbalan atas semua kerjaannya. Changgi pun langsung mengambil jari bosnya dan pergi. Sementara itu anak buah lainnya yang kesal dengan Jang inilah yang akan mengakhiri hidup bos mereka sendiri. Changgi pun langsung menuju ke villa tempat persembunyian bosnya yang baru saja ia serang, lalu menggunakan jari yang sudah ia ambil, Changgi mengambil alih semua admin dan server kasino milik bosnya. Sementara itu anak buah lainnya yang sudah bersekongkol dengan Changgi mengambil semua sisa uang yang ada. Sementara itu di kantor kepolisian, detektif Sokdo memohon kepada atasannya untuk diberikan kembali izin menangani kasus perusahaan judi online ini dan berjanji akan menangkap semua orang yang terlibat. Sokdo juga bekerja sama dengan salah seorang mantan pebisnis kasino online untuk membantu kepolisian. Pria ini ditugaskan untuk berangkat ke Filipina bersama anggota lainnya. Tujuannya adalah mereka akan membangun sebuah studio untuk kasino online. Mereka sengaja membuat studio di Filipina karena markas perusahaan judi online target mereka juga ada di Filipina. Kepolisian sengaja membangun kasino saingan untuk memancing target mereka datang ke kasino buatan mereka, sebab perusahaan judi online target mereka pasti akan datang dan menghancurkan saingan mereka. Perusahaan judi yang menjadi target pun sadar kalau ada saingan baru di Filipina dan benar sekali, mereka langsung merencanakan penyerangan ke kasino buatan polisi. Sementara itu di Korea, Sokdo bersama tim lainnya akan memberikan arahan dari jauh. Kasino palsu buatan kepolisian ini pun langsung dikosongkan dan setiap sudut bangunan ini sudah disiagakan anggota. Perusahaan judi online target mereka sudah terpancing untuk datang ke sini dan akan melakukan serangan. Semua sudah siaga dan kasino palsu ini pun langsung diserang. Para petugas lapangan dari perusahaan judi online ini pun bingung mengapa tidak ada siapapun. Alhasil kepolisian pun langsung bergerak dan menyergap mereka. Sempat terjadi penyanderaan, namun pihak kepolisian tentu saja bisa menangani hal semacam ini. Pihak kepolisian pun akhirnya mendapat informasi di mana markas kasino yang menjadi target mereka, dan mereka pun langsung mengamankan markas besar kasino yang sudah menjalankan transaksi judi online yang sangat merugikan. Para pekerja paksa yang berasal dari Korea pun juga diamankan. Pihak kepolisian langsung mencari di mana pusat kendali utama perusahaan ini dan ternyata ada di Korea. Tim yang berada di Korea pun langsung menuju ke tempat yang diduga markas besar dari bos perusahaan judi online target mereka. Para anak buah bos judi online ini sedang mengamankan uang triliunan, namun pihak kepolisian pun sudah tiba di tempat mereka dan detektif Sokdo langsung menyerang semua orang yang mencoba menghalanginya. Di sini Sokdo tidak bertemu dengan bos besarnya karena ternyata anak buah ini sudah menyerang bos mereka sendiri. Namun masih ada orang yang harus mereka tangkap, yaitu Changgi. Changgi adalah orang kepercayaan bos besar judi online ini dan sedang akan kabur ke luar negeri. Changgi sulit terdeteksi di imigrasi karena ia menggunakan data palsu, tapi pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan tim keamanan di bandara untuk mendeteksi keberadaan Changgi. Akhirnya saat Changgi akan masuk ke dalam pesawat, keberadaannya ditemukan. Detektif Sokdo akan mengejarnya ke bandara. Buronan kasus judi online yang akan kabur ke luar negeri harus segera ditangkap, namun ia sudah masuk ke dalam pesawat dan pintu sudah tertutup. Detektif Sokdo berusaha cepat dan awak kabin sudah mendapat informasi bahwa akan ada penangkapan di pesawat sehingga pintu pun kembali dibuka. Changgi pun tak bisa lagi berbuat apa-apa sehingga ia hanya bisa menyerahkan diri. Awalnya ia mencoba untuk mengajak Sokdo bertarung, namun walaupun Changgi bersama rekannya tidak begitu mudah untuk mengalahkan Sokdo yang punya kekuatan sangat besar.
besar. Karena pertarungan mereka, kabin pesawat pun hancur lebur. Namun semua berbuah manis karena Sogdo berhasil menangkap Changi. Tim di Filipina pun juga berhasil meringkus semua anggota yang terlibat dengan judi online ini. Keberhasilan detektif Sogdo dan anggotanya untuk menangkap semua sindikat judi online internasional ini pun mendapat apresiasi luar biasa dari media, dan Sogdo sudah berhasil menepati janjinya kepada salah satu korban judi online untuk menangani kasus ini.